Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mudah-mudahan i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain di Masjid Surah Ali Imran, surah ayat 156. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Setelah Allah mengisahkan tentang perang Uhud dan bagaimana kekalahan yang dialami orang muslimin saat itu, dan setelah Allah sebutkan beberapa hikmah yang terdapat dalam perang Uhud, di ujungnya, di ujung di sini Allah tutup pembahasan tentang perang Uhud. Qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, jangan jadi kalian kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Al-Mufassir menyebutkan ail munafiqin, artinya kalian ini jangan seperti orang kafir yang munafiqin. Karena munafik pada zaman Rasulullah artinya orang yang kafir yang menampakkan kalau ia itu Islam. Jadi la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian seperti orang kafir, yaitu munafiqin. Wa qalu, ini munafiqin di zaman Rasulullah. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka itu berkata untuk kawan-kawannya, katanya idza darabu fil ardi, apabila mereka daraba di sini maknanya tergantung. Kadang-kadang daraba bermakna memukul, seperti misalkan darabtu fulan, saya memukul si fulan. Tapi kalau daraba di depannya fi, itu artinya safar, bepergian. Idza darabu fil ardi, apabila idza darabu ay safaru, apabila mereka safar ataupun bepergian, fil ardi, di bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal, famatu, kemudian meninggal, au kanu ghuzza, atau adalah mereka itu yang berperang. Ghuzza ini
kalimat bentuk jamak dari ghazin. Ghaza yaghzu artinya berperang. Isim fa'ilnya untuk yang melakukan berperang namanya ghazin, jamaknya ghuzzan. Au kanu ghuzza, atau jika kawan mereka itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqutilu, kemudian terbunuh. Apa kata mereka? Ini laukanu adalah isi perkataan mereka. Jadi yang di awal kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang kafir munafik, dan mereka itu berkata ke kawan-kawannya jika kawannya itu bersafar di bumi Allah kemudian meninggal di safar. Atau kawan mereka itu berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. Apa kata mereka munafikin ini? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya adalah mereka itu di sisi kami, di sisi kita, tidak ikut perang, tidak safar. Ma matu, sungguh mereka itu tidak akan mati, wa ma qutilu, dan tidak akan terbunuh. Ini orang kafir. Seandainya mereka bersama kita tidak bepergian dan tidak ikut perang, sungguh dia tidak meninggal. Artinya mereka tidak pernah meyakini bahwa meninggal itu adalah takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka selalu berandai-andai. Kalau misalkan seandainya mereka bersama kita tidak ikut perang atau tidak safar, matu, seharusnya mereka itu tidak meninggal. Artinya tadi kita mukmin itu diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk seperti mereka, enggak boleh seperti mereka yang selalu berandai-andai, yang selalu seandainya. Artinya la taqulu ka qaulihim, wahai mukmin kalian itu jangan mengucapkan seperti ucapan mereka. yakni ketika ada kawannya safar atau ada kawannya berperang kemudian terbunuh misalkan, munafik pun itu pasti mereka menyatakan kalau dia enggak ikut perang tadi enggak terbunuh. Seandainya dia enggak ikut perang, ikut bersama kita, sungguh dia tidak akan terbunuh. Karena dalam pandangan munafikin, pandangan kufar, bahwa kematian itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mukmin dilarang oleh Allah untuk mengucapkan hal yang sama, mengucapkan seandainya. Karena kenapa? Alasannya ini, hikmahnya. Kenapa enggak boleh seandainya? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ini yang untuk menjadikan oleh Allah akan demikian perkataan itu, hasratan fi qulubihim, akan penyesalan dalam hati mereka. Orang yang paling banyak susah sedih di dunia itulah orang yang selalu pakai seandainya. Orang yang selalu memakai seandainya itu artinya tidak menerima takdir Allah. Dan itu orang kalau kita lihat adalah manusia yang paling banyak susah dan sedih di dunia. Seandainya, kalau kemarin saya, kalau seandainya saya bisa, kalau seandainya, apakah itu mungkin diulang? Enggak mungkin diulang. Jadi enggak perlu kalimat seandainya. Ini seperti munafikin, ini kufar. Seandainya mereka enggak ikut perang, seandainya mereka enggak bepergian, sungguh mereka enggak meninggal. Tujuannya apa? Allah ingin membuat kesusahan dalam hati mereka, penyesalan dalam hati mereka. Karena itulah makanya orang mukmin enggak pernah susah. Mukmin enggak pernah susah, enggak pernah gundah. Mukmin hakiki artinya, mukmin yang benar-benar enggak pernah susah, enggak pernah gundah. Salah satunya karena enggak pernah memakai kalimat seandainya. Enggak ada istilah mukmin itu, enggak ada istilah seandainya. Seandainya kemarin saya, kalau kemarin, kalau tahun kemarin, kalau semua kalau. Apakah kalau itu bermanfaat buat dia? Enggak ada manfaatnya kalau.
Paling sekedar untuk menjadi pengalaman ke depan bisa. Tapi kalau untuk menyesali terhadap apa yang terjadi di belakang, enggak ada manfaatnya. Manfaat di belakang cuma sekedar ibrah, sekedar untuk mengambil pelajaran untuk ke depan. Adapun untuk menginginkan itu tidak terjadi, itu tidak mungkin. Kata ulama, al-waqi' la yartafi'. Sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin diangkat. Kalau sudah terjadi, kenapa? Maknanya berusaha untuk berhenti. Al-waqi' la yartafi'. Jadi liyaj'alallahu dzalik, supaya Allah ingin menjadikan oleh Allah akan perkataan itu fi aqibati amrihim, di ujung urusan mereka, di penghujung urusan mereka, Allah jadikan hasratan fi qulubihim, akan penyesalan dalam hati mereka. Makanya orang paling banyak menyesal adalah orang yang paling banyak memakai seandainya. Jauhi kalimat seandainya. Jangan sama sekali memakai seandainya, terutama mukmin, karena seandainya itu kalimat yang dipakai oleh kufar. Kata Allah, la, ini maksudnya la taqulu ka qaulihim, wahai mukmin, jangan kalian ucapkan seperti ucapan mereka. Ucapan yang mana? Ucapan tadi, kalau seandainya mereka enggak ikut perang, kalau seandainya mereka tidak bepergian, sungguh mereka tidak meninggal dan tidak terbunuh. Padahal bisa diangkat terbunuh itu, enggak mungkin diangkat. Qadha, ketika Allah qadha Allah dan takdir Allah meninggal dalam peperangan, yang meninggal. Jika qadha Allah meninggal dalam safar, yang meninggal di safar, walaupun ia tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi tidak perlu la taqulu ka qaulihim, jangan kalian ucapkan seperti ucapan mereka. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, supaya Allah ingin menjadikan oleh Allah akan demikian pernyataan mereka itu fi aqibati amrihim, di ujung dari urusan mereka, hasratan fi qulubihim, Allah menjadikan penyesalan dalam hati mereka. Mukmin jauhi seandainya. Wallahu yuhyi wa yumit, ini pernyataan Allah. Mereka seandainya enggak ikut perang, jadi seolah-olah bagi mereka yang meninggal itu karena perang, meninggal karena bepergian, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya Allah menjawab, wallahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ketika Allah inginkan hidup, ya hidup. Ketika Allah inginkan meninggal, ya hukumnya nak meninggal. Masya Allahu kana, ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah inginkan pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apapun yang tidak Allah inginkan pasti tidak akan terjadi. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Artinya fala yamna'u minal ma'anil mauti qu'ud, maka tidak mencegah kematian seseorang ketika ia duduk, tidak safar, ketika ia duduk tidak ikut perang. Apakah itu bisa menghalanginya dari meninggal? Duduknya itu dia berdiam di rumah, tidak ikut perang, kemudian tidak bepergian. Apakah berdiam itu menghalanginya dari meninggal? Tidak. Justru banyak orang meninggal di rumah. Lebih banyak orang meninggal di rumah dibanding saat bepergian, dibanding saat berperang. Tinggal kita milih yang mana. Apakah senang meninggal di rumah atau senang meninggal ketika berperang. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang selalu menginginkan meninggal di perang. Karena salah satu doa yang sering kita panjatkan dan semoga Allah memberikan itu untuk kita, yaitu Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, berikanlah ketambahan ataupun tambahan dalam keimanan. Ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, dan berikanlah keberkahan dalam umur. Wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi, dan kesehatan pada badan.
wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan ilmu, wa barakatan fil rizqi, wa ziyadatan fil ilmi, wa syahadat wa taubatan qabla al-maut, berikanlah taubat sebelum meninggal, wa syahadatan indal maut, dan berikanlah mati syahid ketika meninggal. Itu harapan mukmin yang sebenarnya. Mukmin yang tidak mengharapkan syahid ketika meninggal perlu dicek keimanannya. Mukmin yang tidak berkeinginan meninggal, yang tidak punya keinginan meninggal dalam keadaan syahid, itu mukmin keimanannya perlu dicek kembali. Karena salafus salihin dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua dari mereka menginginkan meninggal dalam keadaan syahid. La ilaha illallah wallahu yuhyi wa yumiit, yang pasti semua bakal meninggal. Yang pasti semua bakal meninggal, tinggal kita memilih antara meninggal dalam keadaan syahid atau meninggal seperti halnya meninggal kambing. Meninggal seperti kayak kambing, ada manfaatnya. Mukmin adalah mukmin yang berkeinginan meninggal ketika perang melawan kufar. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ya, walaupun kita duduk di rumah, di satu ayat Allah katakan ainama takunu yudrikkumul maut, dimanapun kamu berada pasti didatangi oleh yang namanya maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kita itu tinggal di istana yang dikunci benar-benar seolah-olah enggak ada celah untuk masuk malaikat, enggak ada celah untuk masuknya maut, tapi kata Allah tetap meninggal. Enggak ada apa-apa. Kata Allah di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Afa immi wa ma ja'alnahum la ilaha illallah. Afa immitta afahumul khalidun. Afa immitta, apakah engkau saja meninggal wahai Muhammad, fahumul khalidun, kemudian aku biarkan mereka tidak meninggal kekal? Enggak mungkin. Nabi Muhammad saja yang dibutuhkan oleh umat sampai hari kiamat. Nabi Muhammad saja yang makhluk yang paling dicintai Allah. Nabi Muhammad saja makhluk yang paling afdal dari segala makhluk, tapi meninggal. Afa immitta, wahai Muhammad, kamu saja meninggal. Yang seharusnya Nabi Muhammad kalau bisa tidak meninggal, usah meninggal. Enggak usah meninggal sampai hari kiamat. Tapi Allah yang namanya qada dan qadar Allah tetap berjalan. Afa immitta, maka jika engkau saja meninggal wahai Muhammad, fahumul khalidun, apakah mereka saya biarkan dalam keadaan kekal tidak meninggal? Tidak mungkin. Tidak akan Allah biarkan. Semua dari kita setuju tidak setuju, suatu saat pasti akan meninggal. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang engkau lakukan yang melihat. Fayjazikum bihi, kemudian Allah memberikan balasan terhadap semua apa yang kita lakukan. La ilaha illallah, inilah kaidah ataupun kaidah dalam menjalani kehidupan menurut Al-Quran. Jadi jangan ada, terutama kita mukmin, memakai kalimat yang dipakai oleh kafir, yaitu seandainya. Tak perlu pakai seandainya. Buang jauh-jauh kalimat seandainya, karena kalimat seandainya ini tidak akan mengundang kecuali penyesalan. Udah, kalau pengen jadi yang belakang sekedar pengalaman, sekedar ibrah, pelajaran bagus. Tetapi untuk seandainya, artinya kita berkeinginan itu tidak terjadi. Nah, disitulah sifat kufar. Sifat kufar, sifat munafikin. Salah satunya di ayat ini Allah sebutkan
mereka tidak menerima terhadap takdir yang Allah inginkan, sehingga selalu berandai-andai, seandainya kalau begini kemarin, seandainya saya tidur kemarin, seandainya saya kemarin berjualan seuntung banyak, seandainya saya kemarin tidak beli rumah ini tidak rugi, seandainya, diulang-ulang seandainya. Dan apakah itu mengubah keadaan? Tidak. Seandainya itu tidak akan mengubah keadaan sama sekali, cuman ia itu mengundang penyesalan. Kata Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan. Itu perkataan mereka, cuman Allah jadikan penyesalan dalam hati mereka. Semoga kita yang hadir di sini atau tidak hadir tidak diberikan penyesalan oleh Allah, menjauhi sifat-sifat, menjauhi perkataan yang diucapkan kufar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.